Jadi sehari-hari konsumsi banyak produk kan, mulai dari sabun, shampoo, makanan, dan juga yang gak pernah dilupain nih sama cewek-cewek, yaitu sunscreen. Bener apa bener? Nah, kalian tahu nggak sih kalau semua industri yang produksi barang-barang tersebut itu ada siklusnya loh? Kira-kira gimana ya? Di sini kita mau jelasin dikit nih tentang industri life cycle dan Porter's competitive force dari sektor FMCG atau fast moving consumer goods. Jadi simak video ini sampai habis ya. Let's go! Oke, sebelum kita bahas industry life cycle dan juga Porter's competitive forces, kita cari tahu dulu yuk apa itu consumer goods. Jadi consumer goods atau barang konsumsi merupakan barang yang biasa kita beli untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari nih. Contohnya apa? Contohnya ada minyak goreng, sabun, shampoo, pakaian, makanan, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita bahas yuk industry life cycle dan Porter's competitive forces-nya. Berikut ini merupakan grafik dari industri life cycle. Nah, tahap pertamanya itu ada pioneering development stage. Kalian tahu nggak nih artinya apa? Nah, artinya pada tahap ini, industri itu hanya memiliki satu perusahaan sebagai penggerak pertama industri atau first mover. Nah, keuntungan yang didapat dari perusahaan itu juga masih sangat kecil, bahkan bisa sampai negatif loh. Pertumbuhan penjualannya pun masih sangat sederhana. Nah, untuk bertahan di tahap ini dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya, biasanya perusahaan itu melakukan pengembangan secara besar-besaran. Kira-kira kalian bisa tebak nggak? Perusahaan apa sih yang jadi first mover dari FMCG di Indonesia? Yap, betul banget nih buat yang jawab Unilever. Karena Unilever ini sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1933 dengan menghasilkan produk seperti Pepsodent, Lux, dan Lifebuoy. Dan masih banyak lagi. Untuk tahap selanjutnya adalah Rapid Accelerating Growth. Ciri dari tahap ini adalah perusahaan mulai mengalami pertumbuhan yang cepat, pasar berkembang, dan permintaan pun menjadi substansial. Jumlah perusahaan masih terbatas, tetapi sudah mulai ada persaingan meskipun masih sedikit. Contoh dari tahap ini adalah munculnya PT Wing Surya pada tahun 1948 dengan menghasilkan produk seperti Nuvo yang menjadi saingan dari Unilever. 29 tahun kemudian muncullah saingan lain yaitu PT Mayora Indah dengan produknya seperti Beng Beng dan permen Kopiko. Nah, tahap ketiga atau tahap survival bagi perusahaan, pertumbuhan mulai melambat karena dimulainya persaingan yang kompetitif untuk mendapatkan pangsa pasar. Tekanan kompetitif juga meningkat, sehingga apabila perusahaan tidak mampu mengatasinya, maka akan keluar dari industri dan hanya perusahaan yang kuat yang bertahan. Contohnya siapa sih yang nggak tahu Teh Sariwangi? Nah, PT Sariwangi Agrikultural ternyata sudah pilot loh pada 2018 karena hutan yang besar. Tapi kenapa sampai sekarang kita masih bisa minum Teh Sariwangi? Karena merek dan produksi Teh Sariwangi ini sudah diakuisisi oleh PT Unilever sejak 1989, sehingga kita masih bisa mengonsumsi teh ini. Selanjutnya adalah tahap Stabilization and Market Maturity Stage. Pada tahap ini, pertumbuhan laba bervariasi di antara setiap perusahaan karena kemampuan untuk mengendalikan biaya juga berbeda-beda di setiap perusahaan. Beberapa pemain mungkin akan mengakuisisi pesaing mereka atau melakukan merger untuk memperkuat posisi bisnis mereka. Selama pandemi COVID-19, pertumbuhan laba setiap perusahaan di industri FMCG juga bervariasi. Di subsektor cosmetics and household misalnya, ada PT Unilever Indonesia Tbk yang melaporkan kinerja semester pertama 2021 dengan laba bersih sebesar 3,5 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 15,75%. Sementara itu, ada PT Mustika Ratu Tbk yang membukukan laba sebesar 2,26 miliar rupiah atau naik sebesar 55,9%. Pada industri FMCG, beberapa perusahaan melakukan akuisisi dan merger. Nih, misalnya di tahun 2020 ada PT Garuda Food yang mengakuisisi produsen keju PT Mulia Bogaraya dengan harapan PT Mulia Bogaraya dapat membantu Garuda Food dalam memenuhi portofolio pada segmen produk olahan susu maupun turunannya. Kita udah sampai tahap terakhir nih, yaitu Deceleration of Growth and Decline Stage. Nah, pada tahap ini, pertumbuhan penjualan suatu industri itu terus berkurang karena adanya pergeseran permintaan atau pertumbuhan barang substitusi. Nah, keuntungan yang didapat oleh perusahaan juga semakin menurun yang mengakibatkan pengembalian modal itu rendah. Nah, untuk bertahan, perusahaan itu harus melakukan inovasi. Contohnya itu ada PT Estika Tata Tiara yang bergerak di bidang pendistribusian penjualan sapi hidup dan penjualan karkas sapi yang mengalami kerugian karena pandemi hingga mencapai 78,45 miliar. Nah, untuk bertahan PT Estika ini melakukan inovasi dengan membentuk unit bisnis baru yaitu Frozen Food Processing. Nah, itu dia deh semua industri life cycle dari sektor
FMCG di Indonesia. Sekarang kalian udah paham kan gimana siklus hidup suatu industri? Terus pada tahap apa industri consumer goods di Indonesia pada saat ini? Dari kelompok kami, industri consumer goods di Indonesia sedang berada di tahap keempat, yaitu stabilization dan market maturity. Karena sedang banyak perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk menstabilkan pendapatan dan penjualan akibat terdampak pandemi kemarin. Terus bagaimana caranya dan kira-kira ada nggak ya produk-produk yang mengalami kenaikan penjualan padahal lagi pandemi? Jawabannya ada. Menurut hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC dan Circle pada 27 Oktober 2021 menunjukkan transaksi dari produk kesehatan dan kecantikan meningkat menjadi 40,1% pada saat pandemi COVID-19. Sedangkan transaksi pada produk-produk fast-moving consumer goods juga tumbuh menjadi 30,2% pada tahun 2020-2021. Nah, kenapa dua produk itu banyak dibeli konsumen pada saat pandemi COVID-19? Karena di saat itu orang-orang lebih membutuhkan untuk mementingkan dirinya dalam segi kesehatan dan juga perawatan diri, sehingga orang-orang banyak yang membeli produk-produk kesehatan dan kebersihan seperti disinfektan, sabun, hand sanitizer, dan juga alat-alat kebersihan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah Analysis of Industry Competition, Porter's Competitive Forces. Yang pertama, rivalry among existing competitors. Persaingan antar kompetitor di industri FMCG ini cukup ketat, baik dari segi kualitas sampai kuantitas. Beberapa perusahaan seperti Unilever, Indofood, Mayora, dan sejenisnya bersaing dari sisi produk makanan. Sedangkan perusahaan seperti Paragon, Goban Cosmetics, Lux Crime bersaing dari sisi produk kosmetik. Lalu, bagaimana cara bersaing dalam industri FMCG ini? Salah satunya dari sisi marketing, yaitu dengan melakukan iklan dan promosi yang up to date, serta membuat konsep produk yang unik. Pendatang baru yang ingin masuk ke fast moving consumer goods memiliki tantangan tersendiri, teman-teman. Apalagi banyak brand baru yang muncul dengan berbagai inovasi. Nah, tantangannya itu ada 3. The first one dari segi marketing. Dengan cara marketing yang kuat dan tepat sasaran, maka brand akan bisa bersaing di industri ini. Kemudian ada juga dari segi teknologi. Update selalu tentang teknologi yang dipakai dalam perusahaan akan menjamin brand akan terus bisa develop dan berkompetisi di era digitalisasi sekarang. Lalu dari segi penjualan, solusinya adalah memperluas koneksi penjualan di sosial media, menjual produk-produk di berbagai macam e-commerce, sehingga customer bisa menjangkau brand dengan mudah dan akan meningkatkan demand maupun revenue dari produk itu sendiri. Selanjutnya yaitu threats of substitute product. Kalau kita sering lihat di supermarket, ada banyak sekali opsi untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, mulai dari sabun, pasta gigi, makeup, sampai makanan ringan, banyak sekali jenisnya. Nah, hal ini bisa menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan di industri FMCG dalam bersaing. Lalu, perusahaan harus gimana nih? Tentunya, perusahaan harus selalu berinovasi dan juga memanfaatkan setiap momen yang ada untuk melihat potensi kebutuhan customer, baik dari segi pengembangan produk ataupun pelayanannya. Contohnya ada Unilever yang mengeluarkan berbagai macam merek sabun, misalnya ada Lifebuoy, Dove, ataupun Lux, yang padahal semuanya sama-sama sabun. Contoh lain ada Makeup dari Makeover yang merilis concealer dengan shade yang bermacam-macam. Tentunya menyesuaikan skin tone dari customer-nya yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah bargaining power of buyers. Consumer goods merupakan sektor industri yang sangat dibutuhkan oleh konsumen karena berbagai produknya dibutuhkan sehari-hari. Customer dari sektor ini terdiri dari berbagai macam umur, gender, sampai income. Customer akan memilih produk berdasarkan ketertarikannya dari segi packaging, harga, kualitas, varian produk, sehingga daya beli konsumen tinggi. Ini ada bargaining power of suppliers. Nah, kira-kira bisa nggak sih supplier itu menurunkan kualitas atau menaikkan harganya? Nah, di sini kita ambil contoh dari perusahaan Unilever yang menghasilkan produk teh, yaitu Saiwangi. Nah, terdapat banyak sekali pemasok bahan baku teh yang membuat harga menjadi sangat kompetitif, yang mengakibatkan kekuatan tawar-menawar antara pemasok dengan industri itu rendah, karena harga dan kualitas dari bahan baku itu sangat bersaing. Nah, dengan banyaknya pilihan pemasok ini, maka industri dapat memilih pemasok mana yang memiliki kualitas yang baik dengan harga yang rendah.